Di sebuah sudut kota yang tak pernah tidur, di antara deru kendaraan dan lampu jalan yang redup, hiduplah seekor kucing kecil berwarna putih keabu-abuan. Bulu lembutnya yang dulu bersih kini kusam dan penuh luka. Namanya, tak ada yang tahu, karena sejak ia lahir, dunia seperti tak pernah peduli akan kehadirannya. Setiap pagi ia menyusuri jalanan panas, mencari sisa makanan di selokan atau kantong sampah. Kadang ia berhasil menemukan setengah potong ayam goreng basi. Kadang hanya sebutir nasi dingin yang tak sengaja jatuh. Dan seringkali, tak ada apa-apa sama sekali. Hanya rasa lapar yang semakin menggigit perutnya. Hari demi hari tubuhnya makin kurus. Kakinya pincang karena pernah ditendang seseorang yang merasa terganggu dengan kehadirannya. Tapi meski tubuhnya lemah, matanya selalu memancarkan harapan. Harapan bahwa suatu hari nanti, ada tangan lembut yang akan membelainya, ada rumah hangat yang akan menerimanya. Suatu sore, hujan turun begitu deras. Kucing kecil itu menggigil di balik kardus basah di pinggir toko. Saat itulah ia bertemu dengannya. Seorang perempuan muda bernama Rani. Awalnya Rani hanya lewat, membawa payung biru dan belanjaan di tangan. Namun langkahnya terhenti ketika melihat sosok kecil yang kedinginan, menahan sakit dan hampir tak mampu membuka matanya. Hati Rani tergerak, ia mendekat, menyingkirkan kardus yang hampir roboh, dan dengan hati-hati mengangkat kucing kecil itu ke dalam pelukannya. Badannya sangat ringan, terlalu ringan untuk seekor kucing seusianya. Tanpa ragu, Rani membawanya pulang. Di rumah ia menyiapkan handuk hangat, makanan kucing, dan semangkuk susu. Mata kucing kecil itu berkaca-kaca, seolah tak percaya ada manusia yang mau menyelamatkannya. Hari-hari berikutnya berubah menjadi hari paling indah bagi kucing kecil itu. Rani memberinya nama Putih. Putih mulai belajar percaya lagi pada manusia. Ia mengeong pelan setiap pagi, menyambut Rani yang hendak berangkat kerja. Ia duduk di pangkuan Rani saat sore, mendengarkan cerita tentang lelah dan bahagianya hari itu. Rani pun semakin sayang padanya. Ia merawat luka-luka di kaki Putih, memberinya vitamin, membelikan mainan, dan kadang membisikkan janji. Kamu enggak sendiri lagi, Putih. Kamu sudah punya rumah, kamu sudah punya aku. Putih tumbuh menjadi kucing yang manja dan penuh kasih. Suaranya lembut, dan matanya selalu memancarkan rasa syukur. Tak jarang Rani mendapati Putih menatapnya lama, seolah mengucapkan terima kasih tanpa kata. Namun waktu tak selalu bersahabat. Suatu malam Putih tiba-tiba muntah dan tubuhnya lemas. Nafasnya cepat dan berat. Rani panik membawanya ke klinik hewan. Dokter berkata, ada penyakit lama di tubuh Putih yang sudah terlalu lama dibiarkan. Usianya yang masih muda tak cukup kuat melawan semua luka dan sakit yang ia simpan sejak di jalanan. Rani menangis memeluk Putih erat-erat di ruang tunggu klinik. Tangannya gemetar saat mengusap kepala Putih. Putih, kamu kuat ya, jangan tinggalin aku, bisiknya berulang-ulang. Malam itu menjadi malam terpanjang. Putih membuka matanya perlahan menatap Rani, dan seperti biasa ia mengeong pelan. Seakan berkata, terima kasih sudah mencintaiku meski hanya sebentar. Dan di detik berikutnya, Putih menghembuskan nafas terakhirnya. Diam, tenang, seolah semua sakit akhirnya pergi. Rani memeluk tubuh kecil itu, menangis hingga air matanya habis. Ia tahu Putih sudah pergi, namun cinta yang ia berikan tak pernah sia-sia. Karena bagi Putih meski hanya sebentar, ia pernah merasakan punya rumah, punya kasih sayang, dan tahu rasanya disayang tanpa syarat. Putih dimakamkan di taman kecil belakang rumah, di bawah pohon Kamboja. Rani menanam bunga di atas pusaranya, dan setiap pagi masih menyapa. Meski yang disapa kini hanya keheningan, namun dalam hati Rani Putih tidak pernah benar-benar pergi. Kenangan tentang tatapan penuh syukur itu selalu hidup, dan cinta yang tulus itu takkan pernah mati.